Oke, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan materi kita, saudara-saudara ya. Itu ICT literasi ya, di mana dalam bahasan minggu kemarin itu kita membahas tentang topik ya, itu smart city ya. Saudara-saudara, saya sangat senang sekali dan juga sangat bangga sekali dengan keaktifan Anda semua di LMS ya. Itu hampir 100% semuanya aktif ya, merespon postingan ya, berdiskusi ya, menjawab ya. Yang jawaban Anda semua itu bagus-bagus semuanya ya. Saya senang sekali kan, itu menunjukkan Anda membaca suatu referensi ya, dan memahami suatu referensi ya, yang itu Anda itu publish ya, Anda share di dalam LMS ya. Jadi saya sangat senang sekali ya Anda itu melakukan aktivitas itu ya. Nah, ini nanti kita tingkatkan ya. Saudara-saudara, bahasan kita kemarin adalah tentang smart city ya. Smart city ini saudara-saudara ya, itu menjadi tuntutan di era kita, di era digital teknologi ini ya, atau juga di era cyber society ini ya, karena jaringan network ya, dan juga aksesibilitas terhadap jaringan ini semakin merata ya, semakin meningkat ya. Kemudian yang kedua adalah adanya platform teknologi informasi yang semakin itu memenuhi kebutuhan daripada user ya. Kemudian juga ada kebutuhan juga mengenai peningkatan efisiensi di dalam tata kelola ya. Ada juga terkait dengan katakanlah isu-isu lingkungan ya, di mana penyelenggaraan atau juga penyediaan kota itu ya, sekarang ini di era sekarang ini dituntut untuk semakin ramah lingkungan ya, tidak menghasilkan polusi ya, tidak menghasilkan hal-hal yang membahayakan bagi keberlangsungan hidup manusia, baik itu di kota, di desa maupun juga di suatu negara ya. Hmm. Nah, saudara-saudara, halo, cek. Halo Bang Musfa. Ya, Ya oke. Pak. Ini adalah satu contoh framework ya, kerangka kerja ya, bagaimana smart city itu dibangun ya. Smart city itu dibangun ya, itu mengacu kepada visi ya, visi kepada smart city secara umum atau secara global. Bahwa smart city ini saudara-saudara, visinya adalah membuat hidup manusia itu semakin nyaman, semakin terlayani ya, semakin dekat dengan yang namanya konsep ramah lingkungan ya. Dan hubungan di antara people di smart city ini, baik hubungan horizontal maupun vertikal, itu berjalan dengan semakin efisien, semakin produktif, dan juga semakin fruitful ya, semakin menghasilkan kontribusi kepada ke kemajuan atau peningkatan, baik itu dari aspek kesejahteraan, dari aspek katakanlah itu semakin ini ya, ke arah hubungan-hubungan yang semakin produktif ya. Itu adalah visi daripada smart city, itu semakin berada di wilayah global seperti ini ya. Saudara-saudara, ini kelihatan ya bahwa smart city ini ya green ya, ramah dengan lingkungan ya. Karena dengan smart city itu berarti itu transportasi yang merupakan penghasil polusi udara dan juga penghasil polusi itu kebisingan udara itu dikurangi ya. Tujuannya adalah green ya. Kemudian dari sisi hubungan horizontal people-nya, masyarakatnya semakin inklusif, semakin terbuka, semakin transparan ya. Dan juga itu berlaku vertikal, hubungan antara people and government ya, hubungan antara warga atau masyarakat dengan regulator ya. Itu semakin inklusif, semakin terbuka dan semakin transparan ya. Itu warga masyarakat ya semakin dekat dengan sama warganya, tapi juga semakin dekat dengan pemerintahnya. Nah, itu adalah konsep inklusif ya. Kemudian kompetitif. Kompetitif itu berarti dalam arti bukan bersaing satu sama lain ya kan, untuk menindas satu sama lain, bukan. Kompetitif ini adalah dalam arti semakin inovasi ya.
berkompetisi dalam kreativitas dan inovasi, ya, untuk menghasilkan suatu konsep penerapan digital technology platform, ya kan, yang itu semakin bermanfaat, ya. Jadi smart city ini saudara-saudara memberikan ruang bagi masyarakatnya kan untuk berinovasi menciptakan teknologi, ya, teknologi-teknologi yang itu semakin meramaikan digital ekonomi, ya. Kalau dulu orang menjual sayur, ya, itu tentu pakai gerobak, ya. Di smart city ini, ya, orang jualan sayur pakai drone, ya. Jadi misalkan akan dari petani, petaninya di kota misalkan, ya, atau di desa. Itu distribusi barangnya pakai drone misalkan. Nah, bagaimana bisa pakai drone? Nah, itu kan pakai teknologi digital, pakai teknologi informasi, ya. Utilize information technology, ya. Drone, ya, mengeksekusi perintah dari satu platform toko online, ya, dia, ya kan, membawa produknya, barangnya sampai ke pintu pembelinya kan itu menggunakan drone. Ya, artinya apa? Dia membaca data satelit GPS, ya, membaca data maps, ya, kemudian juga sampai mengenali pembelinya, kan itu kan berarti teknologi. Nah, ini salah satu contoh bahwa pengertian kompetitif ini bukan kompetitif yang negatif, ya, menindas satu sama lain atau bersaing dalam arti untuk menguasai satu sama lain, tapi bersaing untuk menghasilkan inovasi dan kreativitas yang tujuannya adalah semakin meningkatkan itu produktivitas baik secara ekonomi maupun juga secara sosial seperti itu. Kemudian juga resilience, ya, resilience adalah warga masyarakat di dalam kota smart city ini semakin berkelanjutan, ya, semakin berdaya upaya. Resilient itu artinya semakin berdaya upaya, semakin berkelanjutan. Nah, itu ya. Nah, kemudian saudara-saudara, dari visi dan tujuan smart city itu kalau kita turunkan menjadi aspek-aspek di dalam kehidupan perkotaan, apa saja yang bisa diterapkan itu di dalamnya, ya. Maka proses-proses yang ada di dalam perkotaan itu, ya, itu diinvasi oleh teknologi informasi dan digital, ya. Di perkotaan itu selalu ada yang namanya transportasi perkotaan, ya. Maka dimasukkanlah smart mobility transport, ya, atau zaman dulu itu namanya adalah intelligence transportation, ya. Smart mobility transport. Kemudian ada juga smart energy, ya. Karena kan kota itu pasti ada juga ada konsumsi energi, ya. Kota itu konsum energi listrik yang sangat besar, ya. Satu kota itu kebutuhan satu kota itu pernah diceritakan oleh apa itu operator energi listrik kita, ya. Itu satu kota itu bisa menerangi satu pulau di luar Pulau Jawa misalkan, ya. Kenapa demikian? Karena di kota itu campur, ya, industri ada di situ, ya, pemerintahan ada di situ, ya, kemudian juga gedung-gedung yang konsum energi itu ada di situ, sehingga satu kota itu kan untuk disuplai energi listrik itu sangat besar sekali, ya. Nah, bagaimana caranya kita meningkatkan efisiensi energi ini? Maka masuklah konsep smart energy, ya. Kemudian ada lagi smart environment. Teknologi informasi digunakan untuk menata lingkungan itu semakin ramah, semakin tidak menghasilkan generate polusi yang semakin besar, ya. Kemudian juga semakin menghasilkan konsep green energy, ya. Sampahnya semakin minimal, sampahnya bisa direduksi, sampahnya bisa di recycle, ya, sampahnya bisa semakin diminimalkan. Apa itu smart environment, ya? Warga perkotaan itu juga pasti menggunakan air, konsumsi air, ya. Konsumsi air ini saudara-saudara, ya, juga diatur dengan teknologi informasi, muncullah konsep smart watering, ya, smart water management. Nah, itu juga masuk, ya. Kemudian juga kan perkotaan itu juga harus ada mitigation plan, ya, rencana untuk mitigasi terhadap kondisi-kondisi yang katakanlah tidak mengganggu, ya. Ya, oke, nggak apa-apa. Siapa ini? Avandi, ya, silakan gabung, ya. Nah, saudara-saudara, perkotaan ini, ya, semakin berada di dalam kondisi gangguan bencana, ya. Gangguan bencana itu bisa bencana sosial, ya. Bencana sosial itu contohnya adalah migrasi dari daerah suburban ke perkotaan, dari pedesaan ke perkotaan. Kalau zaman 80 itu ada bencana ini, ya, di Indonesia.
itu juga merupakan bencana-bencana yang harus diantisipasi untuk diantisipasi terkait sosial, ya, terkait dengan alam, ya, kondisi alam itu tidak bisa kita prediksi dengan akurat, ya, alam itu ada perubahan iklim, ada bencana bencana geologi, ya, ada bencana gempa tektonik, ya, ada bencana banjir, ada bencana macam-macam, ya, terkait dengan proses fisika di alam ini, ya. Maka kan di konsep diperlukan satu konsep yang namanya adalah climate and disaster risk management, SMART. Nah, teknologi informasi ada di sini, ya. Kemudian ada lagi, ya kan, smart food and agriculture. Ini juga sama, ya. Smart food and agriculture ini, saudara-saudara, ya, inovasi atau penerapan utilisasi teknologi informasi, ya, yang berusaha untuk meningkatkan produktivitas, ya, itu food, ya, dan agriculture, ya, semakin efisien. Sebagai contoh, ya, misalkan kalau zaman kita ini di Indonesia ini kan farming itu masih belum ditata menjadi smart farming, ya, atau smart agriculture, ya. Kalau di negara-negara Jepang, ya kan, yang terbatas tanahnya itu dibuat namanya pertanian vertikal, ya. Jadi orang nanam padi itu di gedung vertikal, ya. Jadi dalam wilayah sempit, ya, bisa kita ekspansi, kan, wilayah sempit bisa kita buat pertanian vertikal menggunakan teknologi konstruksi, ya, juga menggunakan teknologi informasi sebagai pengaturannya, ya, akhirnya bisa kita tingkatkan produktivitas pangan, ya. Karena kan di Indonesia ini jumlah sawah itu semakin menyusut. Kenapa? Karena konversi alih lahan, yang dulunya sawah dibuat rumah, dibuat macam-macam, dibuat pabrik, dibuat fasilitas umum, sehingga sawah itu menurun. Karena sawah itu menurun, gitu kan, maka mengancam namanya produktivitas pangan. Nah, bagaimana caranya kita mengatasi itu? Muncullah namanya teknologi smart food and agriculture, bahkan juga smart veterinary, ya, atau ini, ya, peternakan dengan teknologi IT, ya. Kalau kita lihat, saudara-saudara, ya, itu teknologi apa itu di negara-negara yang besar, ya, seperti Australia, Selandia Baru, ya, itu orang atau pengusaha peternakan, ya, itu kalau melihara sapi atau juga kambing tidak satu atau dua, dia sekali melihara itu kan ribuan ekor, ya. Ribuan ekor ini, saudara-saudara, itu dilepas di dalam padang rumput, ya. Kalau satu sakit kan nggak ketahuan, ya. Kalau satu hilang nggak ketahuan. Gimana caranya dengan smart veterinary atau smart agriculture, ya? Maka, ya kan, bisa dibuat satu konsep pengelolaan, ya, peternakan, ya, yang cerdas, ya. Sehingga kalau di antara ribuan sapi itu ada yang sakit diketahui secara langsung. Nah, itulah contoh daripada konsep smart agriculture atau peternakan, ya. Karena di kota itu pasti ada regulatornya, maka muncul namanya pasti smart government, ya. Kita ngurus-ngurus administrasi, ngurus data-data kependudukan, ya. Kita ngurus izin-izin operasional yang terkait dengan perkotaan, ya. Itu semuanya dilayani dengan mudah, efisien, smart government, ya. Kemudian juga muncul ekonomi baru, ya, digital ekonomi and digital jobs, ya. Ini sudah kelihatan di kita, ya, ada konsep pekerjaan yang namanya adalah pekerjaan di bidang IT itu, ya kan, tidak harus datang ke tempatnya pekerjaannya, biasa bisa bisa bekerja di mana saja kapan saja, ya, itu menggunakan, ya, konsep, ya kan, smart work atau smart jobs, ya. Kemudian juga smart education. Nah, seperti Unisia ini, ya. Unisia ini adalah smart education, ya, sebetulnya, ya. Cyber University, ya, kita tahu di situ, ya. Kemudian smart health. Nah, smart itu juga sama. Kalau misalkan itu siapa ini, ya? Saya kasih contoh aja, ya. Eh, Halo, siapa namanya ini? Yang Aditya Nugraha, ya, yang aktif sekali, ya. Kalau misalkan Anda sakit, Anda pasti datang ke rumah sakit, betul kan? Betul, Pak. Nah, kalau smart job gimana caranya? Gue yang dijauhin jadinya nggak tahu. Di ghosting. Iya, di ghosting. Kenapa? Kalau smart Kedengeran, job, Pak.
ya, kecerdasan secara smart, yaitu kesehatan secara cerdas. Ya. Kita menggunakan telemedicine. Ya. Jadi kalau kita periksa penyakit, ya, kita periksa hal apa yang itu kita rasakan, ya, kita tinggal menggunakan konsep smart telemedicine. Ya, jadi misalkan itu Aditya ini penyakit, mohon maaf ya, mau periksa kulitnya atau giginya, ya, mau periksa gigi, itu kita nggak perlu datang ke tempat praktek dokter gigi, misalkan saja, ya, ini sebagai contoh ya, yang juga mungkin juga itu ada implementasinya atau juga tidak, saya juga belum tahu, ya. Misalkan kita mau periksa kulit, misalkan saya itu ada penyakit kulit, ya, penyakit kulit saya itu apakah betul ini penyakitnya kadas, panu, urap, ya. Kalau kita datang ke dokternya, itu kan butuh janjian, butuh reservasi, ya. Kalau dengan telemedicine tinggal kita foto, ya. Penyakit kulit saya ini tinggal kita foto di aplikasi kan, masuk ke proses identifikasi, analisis, ya, masuk ke proses diagnosa ke dokter. Jadi dokter tinggal buka aplikasi, ya. Oh, ini ada pasien baru-baru masuk ini. Siapa ini? Oh, Pak Ucu. Pak Ucu ini apa nih? Oh, periksa kulit. Kulitnya apa ini? Oh, ini kadas atau panua. Ini saudara-saudara konsep smart health, ya. Karena kan itu ciri daripada masyarakat yang modern itu ya, maka peningkatan fasilitas kesehatan juga meningkat, ya. Ini berubah dari fasilitas dari pelayanan kesehatan yang itu harus datang ketemu dengan dokter, ya, di era cyber society ini meningkat menjadi smart health atau juga smart telemedicine, ya. Kenapa saudara-saudara masalahnya ini sangat penting ya terkait dengan kesehatan ya? Seperti kita ketahui saudara-saudara, dokter-dokter ahli atau spesialis itu jumlahnya jarang di negara berkembang seperti Indonesia ini, ya. Sebagai contoh spesialis jantung. Dokter spesialis jantung itu jumlahnya sedikit, terbatas. Sementara pasiennya banyak sekali. Karena itu kan sering kita dengar, ya, orang-orang Indonesia itu suka berobat ke luar negeri, ya. Kenapa demikian? Karena dokter spesialisnya itu jarang ada di Indonesia. Ya, banyak ke luar negeri, banyak ya, itu orang-orang Indonesia itu senang ke luar negeri karena apa? Karena di sana dokter spesialisnya ada. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini, gap ketimpangan ini ya, ada pasien yang sangat besar, jumlah dokternya terbatas. Nah, inilah muncul konsep yang namanya smart telemedicine. Nah, kemudian juga lagi ya, smart city ini ya, saudara-saudara, bagaimana kita menciptakan hubungan orang-orang di smart city itu semakin sehat, semakin menghormati satu sama lain, semakin produktif. Bukan berarti dengan teknologi informasi kan kita jarang bergaul dengan orang. Justru semakin meningkat interaksi kita. Ya, sebagai contoh saya tanya kepada Aditya Nugraha ya, Aditya, ya kan, kamu pasti punya grup WA. Nggak mungkin nggak punya grup WA. Iya, Ya, Pak. mulai dari grup TK, ya, grup mengaji, grup di masjid atau grup di gereja, ya, grup apa itu kan banyak sekali. Berarti apa? Produktivitas kita berinteraksi dengan secara sosial itu semakin luas. Kita menyapa saudara kita, menyapa, ya. Jadi smart city ini saudara-saudara meningkatkan interaksi warganya, ya. Jadi bukan berarti kita dengan teknologi informasi itu kita tidak bergaul, justru malah bergaul. Kita malah mengontak orang yang lama nggak kita kontak, gitu ya. Kita menanyakan kabarnya, kita bisa say hello anytime, kita bisa menyapa satu sama lain, ya. Kita juga semakin mutual relationship, ya, semakin bermanfaat, ya. Itu adalah satu contoh, ya. Kemudian yang terakhir adalah smart safety, ya, semakin meningkatkan keselamatan warga kotanya, ya, karena kota itu kan tingkat kriminalitas itu pasti ada, ya. Kalau kota itu ditata dengan smart city, maka salah satu upaya adalah menekan angka kriminalitas, ya. Zaman saya dulu saudara-saudara awal-awal itu di Jakarta ya, kan saya juga kan perantauan ya, di Jakarta itu kecopetan, itu juga pernah itu kecopetan gitu kan, dompet ditaruh depan ya kan, yang dicopet ya kan di belakang, ya. Itu juga sama. Kenapa terjadi seperti ini? Karena kota itu memang menghadapi kendala ya kan untuk menurunkan angka kriminalitas. Nah, IT ini bisa kita gunakan.
untuk menekan angka kriminalitas atau juga pelanggaran peraturan, ya. Sehingga dikembangkan konsep itu kan itu smart ETLE, ya, smart mohon maaf ya, tilang elektronik, ya, untuk menghindari itu pengguna jalan yang katakanlah itu banyak dari mobil, ya, itu atau juga motor, ya kan, itu kan perlu diatur, perlu diregulasi dengan tilang elektronik. Tilang elektronik menggunakan apa? Teknologi informasi. Nah, singkat itu, secara konseptual smart city ini adalah upaya adalah meningkatkan, ya, mutu daripada kehidupan warganya di dalam suatu wilayah yang ditata dengan smart city itu semakin nyaman, semakin indah, semakin produktif, semakin efisien, dan akhirnya semakin sehat. Nah, gitu ya. Jadi smart city ini saudara-saudara kan bukan semata-mata menggunakan teknologi informasi tanpa konsep. Harus ada satu konsep. Konsep nilai yang paling penting yang mendasari development teknologi informasi dalam berbagai area yang saya sebutkan tadi itu, ya. Nah, ini semua saudara-saudara pada akhirnya gitu kan, pilar-pilar penerapan atau sektor penerapan teknologi informasi dalam beberapa area tadi itu akhirnya itu ditopang oleh namanya ICT infrastructure, ya. ICT infrastructure ini gitu kan itu sebagai hal yang penting, ya, karena itu yang physical areanya, ya, atau tempat di mana itu adalah prosesnya terjadi, ya. Jadi kalau smart itu dibangun, maka kewajiban dari pemerintah dan juga swasta menyediakan apa? Menyediakan jaringan internet, menyediakan koneksi internet, menyediakan platform teknologi informasi, menyediakan aplikasi, menyediakan space, ya, membuat satu konsep jaringan, membuat satu konsep smart city, apa itu hubungan smart city antara unit-unit yang lain, ya, yang diperlukan, ya, sehingga tadi saudara-saudara kan ICT infrastruktur ini menjadi suatu yang utama di dalam smart city, ya. Nggak mungkin smart city dibangun nggak ada jaringan internet, nah, itu pasti bukan smart, ya, karena kan semua infrastruktur harus disediakan, ditopang, ya, menunjang, ya, untuk mengelola kota seperti itu, ya, dengan cara yang cerdas. Nah, saudara-saudara, ICT infrastructure ini sebagai implementasi daripada konsep smart city, ya, itu juga ditunjang oleh beberapa faktor, ya. Nomor satu adalah kemauan pemerintahnya, ya, policy daripada pemerintah di kota itu, ya, atau di wilayah itu, ya, policy and institution, ya. Jadi policy and institution ini menjadi kata kunci penting. Kemauan pemerintahnya. Mau nggak pemerintahnya itu mentransformasi kota yang konvensional menjadi kota cerdas, ya, kota cerdas ramah lingkungan, efisien, efektif, ya, semakin nyaman, semakin bagus, semakin tertata, semakin aman, ya, dari gangguan kriminalitas, ya, semakin pelayanan kepada warganya semakin bagus, ya, kemudian itu semakin juga memberikan layanan di bidang kesehatan semakin bagus, semakin meningkat, ya, dan warganya semakin sejahtera, ya, sejahtera, ya. Nah, ini saudara-saudara, memang pekerjaan yang tidak mudah, tidak gampang, ya. Jadi smart city itu tidak bisa kalau kita melihat framework-nya seperti ini, berarti smart city itu nggak bisa dibangun oleh satu orang, oleh satu perusahaan. Betul nggak, Aditya? Betul, Pak. Nah, siapa yang bangun smart city ini? Banyak pihak yang terlibat, Pak. Dari pemerintahannya, mungkin dari tenaga kerja tertentu juga, Pak. Iya, betul, ya. Semua terlibat, ya. Dari smart city ini tidak hanya pemerintah. Pemerintah itu hanya cuma di leading sektor, ya. Leading sektor atau inisiatornya, ya. Selebihnya siapa? Kita semua. Kita yang warganya, ya, mendukung. Perusahaan swasta mendukung, ya. Institusional, kelembagaan yang lain-lain juga mendukung. Akhirnya environment daripada smart city terciptakan, ya. Jadi kalau kita mau menciptakan smart city, ya, itu tidak bisa dari satu pihak, ya. Semuanya ikut terlibat, ya. Kedua adalah teknologi and innovation. Nah, teknologi dan inovasi yang dilibatkan itu juga penting, ya. Faktor-faktor yang mendukung ini, ya.
Jadi itu nggak bisa tidak ya, teknologi IO, apa saja teknologi innovation yang dilibatkan, IoT, jaringan wireless berkecepatan super cepat, super besar. Ya, teknologi apa itu Pak Ucu? Teknologi adalah optical wireless communication, ya, terhubung dengan Starlink-nya Elon Musk misalnya, ya. Itu salah satu contoh, ya. Dan perkembangan teknologi-teknologi yang lain, robot and automation. Ya, ini kalau kita bedah ya, teknologi innovation ini banyak sekali, ya. Kemudian saudara-saudara, ada lagi business and finance, ya. Karena kan betul kota itu pasti terjadi, kota itu hidup karena ada transaksi bisnis di situ, ya. Business and finance dengan mengarah kemana? Mengarah ke digital ekonomi, ya. Transaksinya semakin efisien, ya. Orang semakin cashless, ya. Zaman sekarang orang itu bertransaksi semakin cashless, ya. Semakin menghindari uang fisik, ya. Sekarang kita beli apa, tinggal tap, gitu kan ya. Tinggal scan QR code, ya. Tinggal buka aplikasi, ya. Berarti apa ya kan? Berarti transaksi fisik itu semakin minimal. Yang paling banyak adalah transaksi digital semua, ya. Nah, ini adalah merupakan transaksi atau proses digital ekonomi yang semakin berkembang. Nah, keempat ini yang paling penting, digital skill and capacity. Ya, digital skill and capacity ini adalah peluang bagi kita semuanya, terutama para mahasiswa, ya, untuk mengusulkan satu konsep-konsep yang itu digunakan pada smart city. Ya, jadi kalau kita itu membangun smart city, ya, tanpa dilengkapi ini gitu kan, digital skill and capacity gitu kan, maka ya sudah dipastikan tidak akan berjalan. Ya, Pak, orang-orang yang merencanakan smart city itu siapa sih Pak secara fisik? Ya, yang merencanakan smart city itu berarti gabungan beberapa disiplin ilmu atau profesi. Arsitek, arsitek itu orang yang memang ahli sebagai perencana di dalam membangun suatu bangunan-bangunan fisik ya, atau juga suatu area. Ya, itu orang arsitek, ya. Nggak mungkin itu Aditya orang IT ya merancang kotanya secara fisik, itu nggak mungkin ya, karena disiplinnya berbeda ya. Tapi kalau mau juga nggak apa-apa juga kamu Aditya ya menjadi arsitek gitu kan itu ilmunya arsitek ya, bikin gedung. Kenapa gedungnya gambarnya itu modelnya seperti ini ya, itu orang-orang mereka lah ya, orang sipil dan orang-orang arsitek ya. Ada orang-orang, jadi disiplin ilmu-ilmu ini saudara-saudara bergabung untuk membuat satu konsep smart city ya. Orang IT bertemu dengan orang arsitek sebagai planner and designer, bertemu sebagai dengan orang konstruktor, orang sipil, ya, bertemu dengan pemerintah, regulator, bertemu dengan operator, penyedia jaringan IT atau telekomunikasi, ini bertemu, duduk bersama membuat satu konsep smart city. Ya. Akhirnya apa saudara? Dari situ muncul yang namanya digital skill, ya, yang dibutuhkan. Oh Pak, ini perancang aplikasi, Pak ini perancang jaringan, jaringan yang sesuai dengan topologi smart city yang dirancang oleh orang arsitek sebagai planner atau desainer. Konstruktornya orang sipil juga merancang, Pak jaringannya ini harus menggunakan konsep sel surya, ya. Jaringan ini, mohon maaf, energinya ini kita harvesting energi kan, itu dari sel surya, bukan lagi dari batu bara, listrik batu bara, ya. Maka ini saudara-saudara sebagai satu kesatuan, ya kan, ini sangat luas, ya, sangat luas dan juga sangat lengkap sekali, ya. Terakhir adalah faktor pendukung adalah planning and coordination. Ya, ini manajemennya, ya. Manajemen di dalam kita mendevelop smart city, implementasi smart city, ya, sampai menjadi suatu produk smart city, ya. Nah, ini saudara-saudara sebagai materi pendahuluan tentang smart city, ya. Nanti untuk bahan UAS ya kurang lebih juga mungkin bisa seperti ini ya. Nanti Anda tinggal saya berikan soal ya untuk membuat satu konsep penerapan smart city pada area-area di sini. Contoh-contoh saja, ya. Pak, saya mengusulkan telemedicine ya untuk penyakit kulit. Apa teknologinya? Apa infrastrukturnya? Bagaimana caranya itu dirancang? Nah, itu sebagai satu contoh, ya. By konsep, ya seperti itu. Oke, ada pertanyaan, saudara? Silakan. Ada Pak. Ya, silakan. Mungkin tadi tentang positifnya Pak. Mungkin saya ingin membahas tentang negatifnya Pak. Oh ya, ya. Kan di Betul Smart sekali. City pasti kita ada ilmu fisika dan elektronika juga ya Pak. Nah di situ kan kita menemukan waktu saya belajar fisika itu ada emisi Pak.
emisi yang dihasilkan misalkan dari kendaraan listrik itu berpengaruh nggak Pak? Kan di teorinya siapa namanya tuh Tesla dengan teori sederhana misalkan kita gesekan penggaris ke suatu benda gitu kan atau karpet gitu itu kan bisa ngangkat rambut tuh Pak. Nah kan itu emisi Pak yang dihasilkan dari itu kan Pak energi tersebut gitu input dan outputnya itu. Nah itu kira-kira bahaya nggak Pak? Kan banyak tuh Pak. Sedangkan teori cepat kan kita tahu teori energi itu E sama dengan mc kuadrat kan jelas banget kan Pak, di mana massa dikalikan 2 kali kecepatan cahaya itu bakal menghasilkan energi emisi yang banyak gitu Pak. Nah itu pengaruhnya terhadap kita dalam jangka beberapa tahun itu kira-kira lebih bahaya smart city atau kota yang sekarang kita ini kan sedangkan kan di tubuh kita belum bisa menerima itu semua gitu kan Pak. Terima kasih Pak, mungkin itu aja sih Pak. Ya, Aditya, pada kritis sekali, cerdas ya. Saya senang dengan karakter Anda ini ya. Bagus ya. Anda harus kritis ya. Itu tinggal Anda poles sedikit ya kan asal apa itu Anda juga bisa menjadi anggota caleg itu. Biar sedikit ya. Sekarang kan musim mencalekan ya, musim mencalekan ya. Jadi saya senang dengan Aditya ini ya, kritis ya bagus ya, harus gitu ya, harus ngotot ya Pak. Nggak bisa Pak, ya kan ini menurut teori ini, nah gitu ya, saya senang itu ya Aditya ya. Kamu bisa sekolah S2 nanti Aditya ya. Kalau bisa nanti setelah lulus S1 sekolah S2 ya. Amin Luar Pak. negeri, ya biar tambah pinter ya. Betul ya. Ada dampak negatifnya ya. Mohon maaf saya kamu nggak WA ini. Mana tadi? Ya, ya. Oh, ya. Oke, saudara-saudara. Betul yang sampaikan Aditya itu ada dampak negatifnya ya. Nama juga apa itu outcome ya, capaian. Capaian itu ada capaian yang positif juga ada capaian yang berdampak negatif juga. Nah, memang ini dua sisi. Dua sisi ya yang harus kita kaji ya. Mana yang harus kita minimalkan, mana yang harus kita optimalkan ya. Tadi itu sebagai contoh misalkan Pak bukannya kalau menggunakan energi listrik ya, energi listriknya itu diterapkan untuk mobil, untuk mobilitas ya kan, maka terjadi yang namanya radiasi ya. Radiasi magnetik yang itu juga bisa berdampak kepada kesehatan ya. Karena memang studi-studi masalah kesehatan ini juga ada menunjukkan hubungan ya antara pengaruh radiasi elektromagnetik dengan kesehatan ya. Itu ada namanya konsep namanya EMC ya, electromagnetic compatibility, EMC ya. EM compatibility, electromagnetic compatibility. Betul ya. Nah ini ya saya nggak bisa jawab itu Aditya. Pertanyaan sulit. Pasti ada ya. Tapi yang harus prinsipnya saja ya. Saya tidak bisa menjawab pertanyaannya Aditya ya. Saya jawab prinsipnya saja. Prinsipnya adalah harus ada suatu konsep yang diterapkan untuk mengantisipasi hal ini ya. Karena tujuan daripada smart city itu adalah penerapan teknologi-teknologi yang proven bermanfaat, terbukti ya, bermanfaat, terbukti eh, katakanlah ini ya terbukti meningkatkan produktivitas, terbukti tidak membahayakan lingkungan, terbukti tidak membahayakan kepada manusia itu sendiri. Ya, AI, ya mobil cerdas itu kan pernah kejadian menabrak orang di New York sana ya, waktu diterapkan, ya nabrak orang, ya sehingga kalau itu diterapkan di Indonesia ya kan, dengan kondisi kita seperti ini gitu kan, itu bisa nabrak-nabrak itu nabrak bakul sayur, nabrak tukang-tukang sate karena polanya kan manusia Indonesia itu nggak karu-karuan ya. Kalau pola orang Amerika kan seragam semua itu ya, ya tertib semua ya, nggak ada itu gerobak sayurnya juga bentuknya itu seragam semua. Kalau Indonesia kan gerobak sayur itu gerobak macam-macam tuh, waduh gerobak tambal tambal apa, tambal ban apa gitu kan, itu pola AI-nya itu membaca data-data seperti ini bingung ya, sebenarnya ini bisa nabrak-nabrak itu ya. Nah itu setuju aku ya, saya setuju ya. Walaupun teknologi informasi ini canggih, tapi kalau itu belum proven bagi kita semuanya, ya itu nggak bisa diterapkan, malah berbahaya. Ya, jadi betul prinsipnya, saya hanya bisa menyampaikan prinsipnya ya kan. Teknologi yang diterapkan dalam smart city ini harus teknologi yang aman, aman bagi manusia, ramah lingkungan, ya, aman bagi kesehatan, dan juga terbukti meningkatkan produktivitas. Ya,
Kalau memang Pak itu kalau dihitung-hitung Pak ya, itu energi listriknya itu lebih boros Pak pada mobil listrik. Nah itu nggak apa-apa ya, sebagai satu kajian teknologi ya, teknologi. Tapi apa yang harus dilihat ya, teknologi listrik ini bisa diterapkan untuk yang lebih mudah dikontrol. Contohnya apa? Listrik, kereta listrik. Nah kereta listrik itu gampang dikontrol, gampang dikendalikan ya, gampang dikendalikan ya, karena dia tidak digunakan sembarangan ya, hanya berjalan di rel listrik itu tadi ya, dia tidak di luar di mana-mana. Nah, itu juga sama ya. Jadi betul Aditya ya, itu harus dikaji, harus diantisipasi ya. Bagus pertanyaannya. Ya ada lagi saudara-saudara silakan. Selamat siang Pak. Ya, Menyambung pertanyaan Mas Adit mengenai mobil listrik itu eh, bahwa kita tahu tujuan utama penggunaan kendaraan listrik itu untuk mengurangi polusi ya. ya, ya. Tapi di satu sisi dampak lingkungannya yang karena untuk saat ini penggunaan baterai itu kan masih dari litium ya, Betul di sekali. mana pengelolaan lingkungan perusakan lingkungan terhadap penambangan litium dan penggunaan kimianya malah lebih berbahaya dibanding pengeboran minyak gitu yang untuk Ya, bahan bakar sebelumnya. Ditambah yang kedua untuk ngecas sendiri itu menggunakan listrik, di mana di Indonesia listrik itu mayoritas masih dihasilkan dari batu bara, sehingga menjadi dua kerusakan alam ya, satu menambang litiumnya, satu menambang batu bara. Apakah itu sebelumnya tidak dilakukan uji dulu Pak, iya, sehingga tidak menimbulkan dampak yang lebih besar? Karena yang tadinya polusinya sedikit gitu kan, malah dengan penggunaan mobil listrik malah lebih merusak alam. Ditambah kan litium tidak bisa diperbaiki Pak, ketika baterai habis itu masa pakainya sekali pakai kan, itu Pak. ya betul sekali. Mas Ya, Sofian ini cerdas juga ya. Ini cocok dari caleg. Nah, itu berarti tugas Anda, Mas Sofian ya. Jadi memang ada unsur yang namanya ilmu kebijakan publik ya, public policy ya. Itu ya tadi sama ya. Tentu saya nggak bisa jawab semuanya itu, karena itu termasuk wilayah ilmu di luar bidang ilmu saya, kebijakan publik ya. Jadi memang kontroversi ya. Kalau kita menerapkan suatu hal yang baru itu kan kontroversi ya, kontroversi. Nah, disinilah diperlukan yang namanya pendekatan keilmuan public policy ya. Jadi itu tidak mudah ya. Kalau kita bagi orang engineering kan, bagi orang informatik, orang engineering itu ngomongnya gampang aja. Itu bisa Pak, bisa ya. Tapi bisa sampai diterapkan itu perlu yang namanya regulasi, perlu namanya kajian, AMDAL ya dan lain-lain ya, yang itu tentu tidak mudah ya. Ya, saya setuju. Berarti Pak, kalau itu harus dikaji dulu ya. Dikaji dulu secara komprehensif dari ujung ke ujung ya. Kita mau konversi ke itu mobil listrik, ya berarti kan baterai juga ternyata juga menimbulkan dampak kerusakan. Betul kan tadi Mas Sofian tadi ya? Kemudian apa itu pengolahan baterai itu bagaimana Pak? Memang itu harus direncanakan. Key-nya adalah dikaji, direncanakan secara komprehensif. Ya. Jadi memang tidak bisa secara gerusa-gerusuk ya. Apa itu, Pak, ini pokoknya kita buat smart city ya, kota yang ramah lingkungan gitu kan. Tapi kota itu disuplai dari energi yang tidak ramah lingkungan dari tempat lain kan sama saja juga ya. Malah merusak lingkungan gitu ya. Betul juga itu ya. Jadi memang ini harus dikaji dan direncanakan dengan komprehensif ya. Tidak bisa tidak. Tapi secara ide dasar setuju ya bahwa kita memerlukan satu penataan kota yang lebih bagus. Ini kan gitu ya. Secara konsepnya seperti itu ya. Bagus Mas Sofian ya. Jadi betul pertanyaan Anda itu sulit untuk dijawab hari ini ya, tapi secara prinsip ya tadi ya, bahwa kita memerlukan suatu kajian ya dan juga suatu apa itu eh, pendekatan kajian publik ya, yang itu bisa dipahami dan diterima oleh semuanya. Seperti itu ya. Bagus, Sofian? Ya. Oke, silakan ada pertanyaan saudara-saudara. Oke. Kalau Anda Izin menanggapi Pak, yang lain juga boleh, menanggapi Aditya boleh, menanggapi Mas Sofian boleh. Silakan. Ya, kalau Anda mau. izin Pak Rian Ya. Pak. Ya, gimana Rian? Silakan. Nah, perkenalkan nama saya Rian Pak. Eh, saya cuman bertanya satu poin aja Pak tadi menanggapi sisi positif dan sisi negatifnya Smart City Pak ya.
Karena di Indonesia ini kan smart city ini agak sedikit sensitif kalau dibahas, Pak. Karena satu masalah biaya, dua masalah budaya juga, Pak. Nah, menurut Bapak sendiri, smart city ini cocok nggak sih, Pak, dengan budayanya Indonesia, Pak? Karena saat ini kan Bapak tahu sendiri kan Indonesia masih eh, dari segala hal ya, Pak ya, belum semuanya maju. Jadi masih middle, kita masih berkembang. Menurut Bapak dari sisi budayanya, apakah smart city ini cocok untuk Indonesia, Pak? Ya, Gitu aja, Pak. Terima kasih. bagus Mas Rian Subigno ya. Saya mencoba memberikan jawaban, tapi juga boleh ditambahi, juga boleh disanggah oleh Anda ya. Gitu. Karena kita kan sama-sama belajar ya. Kalau kita lihat framework dari sini, Smart City ini saudara-saudara, itu betul yang disampaikan Mas Rian. Tidak semuanya bisa diterapkan. Ya, hanya ada beberapa aspek yang bisa diterapkan. Ya, yang paling mudah yang mana yang bisa diterapkan? Ini aja, smart government ya untuk layanan administrasi. Ya, yang dulu kalau kita berizin harus datang ke kantor kelurahan, kantor RT, RW gitu ya, kasih amplop gitu ya. Itu kan udah kita pahami lah ya. Kita pahami lah ya gitu ya. Ya, terima kasih maksudnya ya. Bukan untuk macam-macam maksudnya ya. Cuma terima kasih. Nah, itu aja dulu ya. Smart dari semua konsep smart city ini ya yang paling mudah yang mana? Ini aja dulu smart government untuk layanan publik ya. Kita izin ya kan kalau kayak gitu-gitu kan relatif nggak ada bentrokan ini ya yang disampaikan Mas Sofian sama Mas Aditya ya. Ya, dan juga teknologi yang dilibatkan juga nggak terlalu besar ya. Hanya bikin aplikasi, bikin database, bikin cloud ya gitu ya, bikin layanan. Nah, itu aja ya. Jadi saya setuju memang dari frameworknya Smart City ini yang dirancang oleh ADB ini ya, ini kebetulan buku ini saya ambilkan dari ADB, Asian Development Bank ya, nanti saya share kepada Anda ya. Memang setuju, tidak semuanya bisa kita terapkan di Indonesia. Ya, jadi ada beberapa saja yang itu jelas mudah diterapkan. Ya, smart government. Ya, smart food, smart agriculture gimana Pak? Ya, petani kita ya kan pegang WA sama pegang cangkul ya kan, tapi juga ya dia juga pegang padi. Nah, ini udah pasti kisruh ya. Kenapa kan? Karena mekanisasi kita kan belum berjalan ya, mekanisasi alat-alat pertanian ya kan. Alat-alat pertanian kita kan belum otomatis semua ini ya. Kalau kita lihat petani luar negeri pakai traktor, traktornya bagus ya. Dia pembasmi hamanya menggunakan pembasmi laser ya. Jadi pembasmi rumput itu saudara-saudara yang teknologi terbaru itu pakai laser. Dia nggak pakai pestisida, pakai laser ya. Jadi membakar rumput ya kan, membakar apa itu hama itu pakai laser ya. Kalau kita kan masih semprotan pestisida ini ya, masih bau, masih kimiawi, chemical. Jadi persiapan untuk menuju ke situ itu masih harus dipersiapkan ya, tidak bisa serta-merta Pak ini bagus Pak kita impor kita terapkan ya betul ya belum bisa ya yang mudah-mudah saja ya smart government, smart education ya smart health. Nah ini contoh ya, jadi mana-mana yang area-area itu bisa kita terapkan dan bisa kita adopsi dan relatif tidak menimbulkan pro dan kontra, itulah yang bisa kita pilih ya. Nah, itu juga mengelaborasi dari Mas Pian sama Mas Aditya tadi ya. Setuju kira-kira Mas Rian? Mas Pian? Betul sekali, Pak. Mungkin kalau ini sih cuman pandangan saya aja, Pak ya. Ya, silakan. IKN itu kan nanti ke depannya kan menggunakan sistem smart city, Pak. Betul, betul. Katanya ya. Ya, Nah, Indonesia ini kan kalau nggak heboh, mungkin nggak tahu gitu, Pak ya. ya, ya. Mungkin itu bisa jadi salah satu percontohan, Pak ya, nanti ke depannya kalau memang jadi IKN-nya, Pak ya, untuk smart city itu konsepnya itu seperti apa sih? Karena kan selama ini kan kita hanya melihat dari apa namanya dari internet aja Pak ya. Google dari kota-kota lain di luar negeri. Nah, adaptasinya di Indonesia kan kita belum 100% ngerti karena belum ada contohnya kan sampai saat ini. Hanya sebagian aja. Kalau konsep smart city itu kan yang tadi Bapak jelaskan bahwa smart city ini kan semuanya jadi satu kesatuan, mulai dari government, terus kehidupan sehari-harinya, kemudian fasilitas dan lain-lainnya, Pak. Seperti itu, Pak. Nah, mungkin dengan adanya satu konsep smart city nantinya itu mungkin baru bisa berkembang di Indonesia. Kalau menurut saya sih seperti itu, Pak. Ya, bagus, bagus. Bagus, Mas Rian. Saya setuju itu. Berarti bikin contoh dulu ya. Ini contoh ya. Setuju itu ya. Saya senang sekali ya. Jadi kita harus Mungkin bikin Pak contoh dulu ya. menambahkan pertanyaan Pak.
Ya, silakan. Kira-kira untuk pengembangan smart city di Indonesia itu butuh berapa lama ya? Contoh mulai dari KTP udah dari tahun 2004 kan sampai sekarang masih diperlukan fotokopinya juga. Iya ya. Ya itu. Terus ditambah Pak, sepertinya Iya. Indonesia ini tidak punya big data atau kesesuaian data Pak. Yang pernah saya temui di Kementerian Pertanian itu Pak, ada beberapa developer yang menggunakan satu data kode wilayah itu berdasarkan BPS, satu lagi berdasarkan Kemendagri. Nah itu aja antara dua kementerian itu tidak sinkron Pak. Kita kode barang misalkan di Kementerian Pertanian itu kode cabai misalkan A, di Kementerian Perdagangan itu kode barang cabai itu B, sehingga tidak ada sinkronisasi ketika kita untuk menyatukan smart government tadi Pak. Padahal itu udah dari 2009 yang saya tahu kode barang pertanian itu berbeda antara Kementerian Pertanian sama Kementerian Perdagangan. Nah itu hal yang kecil seperti itu aja sepertinya agak susah Pak untuk pengembangan smart government di Indonesia Pak. Sama kode wilayah Pak. Ya. Kementerian Pertanian Kementerian Dalam Negeri sama BPS itu punya kode masing-masing Pak. Sehingga ketika ada pengembang dengan acuan kode wilayahnya ngambil dari BPS, satu lagi pengembang menggunakan kode dari Kemendagri itu nggak bisa sinkron Pak. Itu terkendala di kementerian-kementerian yang yang pengembangan aplikasinya menggunakan pihak ketiga Pak. Itu Pak. Ya. Berarti tadi bukan pertanyaan itu penjelasan ya bahwa kita. Iya, maksudnya butuh berapa lama Pak untuk bisa menerapkan minimal smart government itu di Indonesia Pak. Iya. Karena setahu saya dari 2009 itu data itu nggak pernah sinkron tuh Pak. Betul. Berarti siapa yang jawab ini? Yang jawab kan ini ya, Polsai ya. Berapa lamanya ini tergantung Polsai ini. Kemauan will-nya ya. Will-nya dulu ya. Political will-nya dulu ya, kemauan itu regulator ya, pemerintah ya. Di samping itu juga pemerintah harus menyadari mengenai kondisi yang terjadi di perbedaan di departemen tadi itu yang disampaikan sama Mas Pian ya. Itu bagus sekali Mas Pian ya. Karena memang bidang teknologi informasi ini saudara-saudara perlu diatur khusus ya. Tidak bisa satu departemen ya. Kebijakan teknologi informasi ini kan diatur satu departemen kali ya, juga terdistribusi ya. Ini harus ada regulatornya ya, regulator yang mengatur misalkan tadi ya standar data ya. Pemerintah satu sama lain itu kan antar departemen menggunakan data yang sama misalkan ya, data pendudukan, data pertanian. Nah kalau itu terjadi perbedaan bahasa, ini kan yang berhak mengatur meregulasi harusnya kan ada departemen tersendiri ya. Idealnya seperti itu. Tapi kan itu kan ini belum terjadi di kita ya. Berarti itu siapa ya? Berarti ini peluang bagi kita ya. Peluang bagi Mas Pian untuk mengajarkan satu proyek ya, proyek itu standarisasi database misalkan nih. Itu bagus itu Mas Pian Setuju. ya. Ajuin Mas Pian. Itu dari Kementerian Pertanian itu udah wacana dari 2018 ya. Tapi Ya, tahu sendiri kementerian yang terkait untuk regulasi tentang IT bukan bidangnya kan. nah, bidangnya. Indonesia itu. Nah, itu. Iya betul. Betul, saya Jadi seperti makanya itu. Ya. pertanyaannya butuh berapa puluh tahun lagi untuk Iya. bisa menerapkan smart city. Betul. Ya, ini nggak bisa dijawab Mas Bian ya. Kalau ini pasti nggak bisa dijawab ya. Itu political will ya. Ya apalagi political will pemilu kayak gini itu semua udah nggak pasti semua. Tapi nggak apa-apa. Tapi kita dari sisi pengetahuan dan keahlian kita bisa tahu ya, solusinya tahu ya. Solusinya betul itu dengan mudah ya bagi kita ya. Tapi solusi itu diterapkan itu yang jadi masalah ya. Tadi Mas Pian udah benar sekali ya, sama Mas Rian juga betul itu ya. Semua udah tahu solusinya, tapi ini menjadi suatu implementasi itu memang jadi satu kendala tersendiri ya. Jadi inilah negara kita ya dengan suka dukanya kita ya. Tapi kita tetap harus ada suatu namanya motivasi ya. Motivasi dan juga kesiapan. Siapa tahu nanti Mas Pian konsepnya digunakan, nah itu kan alhamdulillah Mas Pian ya. Konsepnya dipersiapkan,
udah diuji coba, udah divalidasi, ya, nah udah, ya, tinggal itu diresmikan, udah siap-siap masuk Mas Pian, ya, konsep smart city atau smart database seperti itu, ya. Begitu saudara-saudara, ya, saya senang diskusi kita hari ini ya, sangat hangat sekali, ya. Itu Aditya, ya, Mas Pian sama Mas Rian, ya. Oke, kita udah jam 10 lebih, jadi itu kita akhiri dulu ya teman-teman ya, hari ini ya. Halo, Iya, Pak. oke. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih atas waktu Anda dan nanti kita lanjutkan pertemuan kita ya. Saya senang sekali diskusinya seperti ini interaktif ya. Kita lanjutkan insya Allah minggu depan ya. Selamat siang, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Ya, Pak. sama-sama ya.